Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tilis April dengan NIM H0221328. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Sebagai salah satu tugas mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah dari dosen pengampu yaitu Nur Safitri Amin SPD MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama, pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, adapun pengertian adalah manajemen tenaga kependidikan didefinisikan sebagai kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang tidak mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, mendidik, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pada dasar, dan pendidikan menengah. Itu menurut Rugia dan Atik Sismiati. Nah, pengembangan tenaga pendidikan dan pendidik dan kependidikan dapat dilakukan melalui jalur atau cara diklat dan jalur non-diklat. Jalur diklat seperti melanjutkan pendidikan, penataran, kegiatan, seminar, loka karya, dan lain-lain. Jalur non-diklat misalnya dapat berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus dan insentif, teguran dan hukuman. Di samping itu, pengembangan tenaga kependidikan atau pegawai dapat menghasilkan sesuatu yang nyata dalam waktu yang cepat. Contohnya pegawai yang belum dilatih sering melakukan kesalahan dalam bekerja, tetapi setelah dilatih tingkat kesalahan menjadi berkurang. Selanjutnya, pengembangan tenaga pendidik. Pengembangan tenaga pendidik dapat dibagi tiga, yaitu melalui input, proses, dan output. Untuk penjelasannya mari kita dengarkan bersama-sama. Untuk input itu diawali pada rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan sebelum merencanakan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi ketenagaan. Inventarisasi ketenagaan pendidikan adalah suatu usaha pokok dalam bidang tenaga kependidikan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kekuatan atau jumlah guru dalam waktu tertentu, dan dalam mengadakan pencatatan dan pendaftaran potensi tenaga kependidikan secara tertentu dan teratur. Selanjutnya, dilakukan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Kata rekrut berasal dari bahasa Inggris yaitu recruit, yang berarti menambah baru, mengarahkan, dan memperkuat. Matt Jackson dalam Iliata menjelaskan bahwa rekrutmen adalah proses menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, kata seleksi adalah sebagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan ditolak. Nah, perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilakukan melalui tes lisan maupun tulisan, maupun dengan interview atau wawancara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya dapat diadakan secara interim atau memanfaatkan tenaga yang sudah ada dari lembaga lain. Hal tersebut dapat dilakukan melalui promosi ataupun mutasi yang dilakukan secara tenaga terang dan konsisten. Nah, yang kedua itu adalah proses. Dalam proses pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan adalah suatu program yang membina sumber daya manusia, baik administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Pembinaan lebih berorientasi pada pencapaian standar minimal, yaitu diarahkan untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugasnya sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran. Sementara pengembangan lebih berorientasi pada pengembangan karir dan tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk upaya manajer untuk memfasilitasi mereka supaya bisa mencapai jabatan atau status yang lebih tinggi lagi. Nah, tujuan latihan dan pendidikan adalah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan personil, untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan serta membuka peluang kerja karir.
Pelatihan dan pendidikan dapat dilakukan di lembaga pendidik kan yang memberdayakan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan atau yang dilakukan di luar lembaga pendidikan dengan melakukan mitra kerja dengan lembaga yang kompeten. Yang ketiga yaitu output. Output setelah melakukan perekrutan dan proses pengembangan diharapkan akan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, objek adalah siswa seperti lulusan yang cerdas IQ, EQ, dan SQ. Minimalnya siswa yang dihasilkan memiliki perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dari sistem pengembangan tenaga pendidikan ke pendidikan, ini akan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Kita lanjut. Adapun cara meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kompetensi pendidik dan kinerja pendidik. Kita maju ke yang pertama saja. Yang kompetensi pendidik di sini terbagi menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Langsung saja yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dan interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Aspek-aspek dalam kompetensi pedagogik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu karakteristik peserta didik, yang kedua teori belajar dan proses pembelajaran yang mendidik, yang ketiga pengembangan kurikulum, yang keempat pembelajaran yang mendidik, yang kelima pengembangan potensi para peserta didik, yang keenam cara berkomunikasi, dan yang ketujuh itu penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedua kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadi teladan dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi dua bagian, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua bertindak sesuai dengan norma dan hukum. Masuk yang ketiga itu kompetensi sosial, di mana kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik serta pendidik dan tenaga pendidikan serta orang tua ini peserta didik dan masyarakat sekitar. Yang keempat peserta profesional. Kemampuan guru dalam melakukan tugas profesional termasuk itu ini terbagi menjadi 4, yaitu menguasai materi pelajaran yang diampuh, menguasai standar kompetensi atau SK, KD dan tujuan pembelajaran, mampu mengembangkan materi dan pembelajaran yang kreatif, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yang kedua kita masuk ke dalam kinerja pendidik. Kinerja pendidik dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kualitas kerja, yaitu indikator ini berkaitan dengan kualitas kerja guru dalam menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan perencanaan program pembelajaran dan penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, kecepatan dan ketetapan kerja. Indikator ini berkaitan dengan kecepatan kerja guru dalam menyelesaikan materi ajar dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik dan menyelesaikan program pengajaran sesuai dengan kadar akademik. Yang ketiga, inisiatif dalam kerja, yaitu indikator ini berkaitan dengan inisiatif guru dalam penggunaan model pembelajaran yang variatif sesuai materi pembelajaran dan penggunaan berbagai inventaris sekolah dengan bijak. Yang keempat, kemampuan kerja. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam memimpin keadaan kelas agar tetap kondusif, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar peserta didik. Dan yang kelima itu komunikasi, yaitu indikator ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh guru dalam proses pelayanan bimbingan belajar dengan siswa yang kurang mampu mengikuti pembelajaran terbuka dan menerima masukan untuk perbaikan pelajaran. Yang terakhir adalah upaya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu upaya meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan dapat mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus sesuai dengan bidang tugas, keinginan, dan kemampuan. Sikap profesional ini dapat dikembangkan lagi selagi masa pendidikan perjabatan maupun selesai bertugas. Sebagai profesional pendidik dan tenaga pendidikan harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terus-menerus agar mampu menanggung jawab tantangan perkembangan di masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.